Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait digital storytelling. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya, Siti Nurfadilah, lalu ada rekan saya, Siti Nurrohmah, dan juga Syukron Budi Susetyo. Teman-teman, apa sih digital storytelling itu? Digital storytelling atau penceritaan digital adalah praktik menggabungkan narasi personal atau narasi tematik dengan berbagai media digital seperti gambar, video, audio, teks, dan musik untuk menciptakan cerita yang interaktif dan menarik secara visual serta emosional. Dalam konteks pendidikan, komunikasi maupun media, digital storytelling dipandang sebagai metode yang efektif untuk menyampaikan pesan secara mendalam dan bermakna, karena mampu memadukan unsur emosional dari cerita tradisional dengan kekuatan teknologi digital. Menurut Heriana dan Mauren pada tahun 2014, digital storytelling merupakan penggabungan narasi atau cerita dengan multimedia untuk menghasilkan sebuah autobiografi pendek. Dalam konteks pendidikan, metode ini digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam hal membaca dan menyusun cerita, serta meningkatkan kemampuan memori visual dan kemampuan menulis anak. Cerita digital biasanya berdurasi pendek, sekitar 2-5 menit, dan bersifat naratif personal. Namun, bisa juga bersifat informatif, edukatif, atau persuasif tergantung pada tujuan komunikasinya. Digital storytelling tidak hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga alat pembelajaran yang kuat yang memungkinkan pembuat cerita atau storyteller untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, literasi digital, serta kemampuan komunikasi yang lebih baik. Lebih lanjut, digital storytelling juga melibatkan proses kurasi dan konstruksi makna melalui pemilihan media visual, narasi suara, musik latar, dan penyusunan storyboard, yang semuanya saling mendukung untuk memperkuat pesan cerita. Dalam kerangka ini, digital storytelling bukan sekedar alat hiburan, melainkan suatu praktik komunikasi multimodal yang mencerminkan dinamika budaya digital masa kini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang media digital storytelling. Nah, untuk pengertiannya, digital storytelling bisa disampaikan lewat berbagai media digital yang sering kita pakai sehari-hari. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada blog. Nah, blog itu apa sih? Blog itu adalah media berbasis teks yang biasanya diunggah di internet. Cerita dalam blog bisa disampaikan dengan tulisan yang dilengkapi gambar, link, atau bahkan video. Blog cocok untuk orang yang suka menulis dan ingin menjelaskan sesuatu dengan detail. Misalnya pengalaman, traveling, kisah inspiratif, atau cerita pendek fiksi. Kelebihannya, mudah dibuat dan bisa dibaca kapan saja oleh siapapun. Nah, yang kedua ada vlog atau video blog. Nah, apa sih vlog itu? Vlog adalah bentuk cerita digital dalam bentuk video, biasanya diunggah di platform seperti YouTube atau TikTok. Dalam vlog, kamu bisa bercerita langsung ke kamera atau menggabungkan rekaman aktivitas harian dengan narasi. Vlog cocok buat yang suka tampil di depan kamera dan ingin menyampaikan cerita dengan ekspresi visual dan suara. Contohnya, keseharian, tutorial, kisah motivasi, atau cerita lucu. Nah, yang ketiga ada podcast. Podcast adalah media bercerita berbasis audio. Kamu hanya perlu suara dan alat rekam tanpa harus tampil di kamera. Biasanya dipublikasi lewat platform seperti Spotify. Nah, podcast cocok untuk menceritakan sesuatu secara mendalam sambil santai. Misalnya, dongeng, opini, pengalaman hidup, atau cerita berantai. Banyak orang mendengarkan podcast saat santai atau sambil melakukan aktivitas lain seperti nyuci atau jalan-jalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik narasi berbasis digital. Narasi berbasis digital tidak hanya soal apa yang diceritakan, tapi bagaimana kita menyampaikan lewat teknologi. Nah, ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama ada narasi teks. Narasi teks adalah cerita yang disampaikan lewat tulisan.
Ini bisa berupa artikel, caption di media sosial, skrip, cerpen digital, atau blog. Dalam bentuk digital, teks bisa dilengkapi dengan hyperlink, emoji, dan efek visual sederhana. Teknik ini penting karena teks bisa menyampaikan cerita secara detail dan tetap bisa dinikmati meski tanpa audio dan video. Nah, selanjutnya ada narasi audio. Narasi ini menggunakan suara, baik suara narator, musik latar, atau efek suara untuk menyampaikan cerita. Contohnya seperti podcast atau audiobook. Narasi audio bisa membuat pendengar merasa dekat dan lebih membayangkan cerita karena ada intonasi dan emosi dari suara. Teknik ini sangat cocok untuk membangun suasana cerita seperti tegang, lucu, atau sedih. Nah, yang selanjutnya ada narasi visual. Visual storytelling menggunakan gambar, ilustrasi, animasi, dan video untuk memperkuat atau bahkan menggantikan kata-kata. Contohnya vlog, film pendek, komik digital, atau Instagram Reels. Visual bisa menyampaikan emosi, suasana, dan peristiwa lebih cepat. Teknik ini sangat cocok untuk generasi yang lebih suka melihat daripada membaca teks panjang. Kombinasi gambar dan suara juga bisa membuat cerita lebih hidup dan menarik. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya ialah langkah membuat digital storytelling. Yang pertama ialah tentukan tema atau cerita. Pilih cerita yang ingin kamu sampaikan, bisa pengalaman pribadi, cerita fiksi, sejarah, atau pesan sosial. Yang kedua ialah tulis naskah cerita. Buat naskah cerita dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Sesuaikan dengan siapa sih yang akan mendengarkan atau menonton digital storytelling kamu, gitu kan. Yang ketiga, pilih media yang akan digunakan. Mau itu pakai vlog, podcast, atau blog, atau pilih media sesuai keahlian dan tujuan cerita. Yang keempat, siapkan alat dan bahan. Siapkan kamera atau HP untuk merekam, aplikasi editing, dan audio editing, gambar atau musik pendukung. Yang kelima, gabung elemen digital. Satukan suara, gambar, teks, dan musik untuk membuat cerita lebih hidup dan menarik. Yang keenam, edit dan rapikan. Gunakan aplikasi editing untuk menyusun dan mempercantik hasilnya. Pastikan transisi suara dan gambar sudah pas. Dan yang terakhir, publikasikan dan bagikan. Unggah hasilnya ke platform digital seperti YouTube, Instagram, Spotify, atau blog. Bagikan ke teman-teman agar cerita kamu lebih tersebar luas. Materi terakhir ialah manfaat digital storytelling. Ada beberapa manfaat. Yang pertama ialah meningkatkan kreativitas kita, bisa belajar membuat cerita dengan berbagai cara. Misalnya memasukkan gambar, suara, dan video. Yang kedua, mudah difahami dan diingat. Cerita yang disampaikan lewat media digital itu biasanya kan lebih menarik, jadi orang lebih mudah ingat isi ceritanya. Yang ketiga ialah melatih kemampuan berbahasa dan komunikasi. Membuat digital storytelling bisa melatih kamu menyampaikan ide dengan jelas dan menarik. Kemudian membantu proses belajar. Cerita digital sering digunakan dalam pendidikan karena bisa menjelaskan materi dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, menyebarkan pesan positif lebih luas. Dengan media digital, cerita bisa sampai ke banyak orang di berbagai tempat. Nah, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya digital storytelling merupakan bentuk evolusi dari tradisi bercerita yang memanfaatkan media digital untuk menyampaikan narasi secara lebih menarik, interaktif, dan multimodal. Dalam konteks modern, digital storytelling tidak hanya terbatas pada satu format, melainkan mencakup beberapa platform dan media seperti blog, vlog, dan podcast. Meskipun formatnya beragam, inti dari digital storytelling tetap sama, yaitu menyampaikan pesan, pengalaman, atau ide secara efektif dengan dukungan teknologi digital. Hal ini memperkaya cara manusia berkomunikasi, memperluas jangkauan audiens, dan menciptakan peluang untuk menyampaikan cerita dengan lebih kreatif dan personal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.